Oke. Jadi saya dengan membawa pernyataan ini atas nama Allah dan Rasulullah SAW atas kejadian pada diri saya pada tanggal 19 Sabtu malam sekitar jam 9, jam 8, jam 9. Saya dianiaya, dipukul sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa dan dipukul pakai balok. Ada 2 orang. Namanya yang memukul itu pakai balok itu namanya Abdul Aziz. Kemudian yang kedua itu namanya Sofyan. Dia pakai tangan ke saya. Sampai saya roboh, tergeletak di lantai. Itu pun masih saya dipukul. Yang dipukul itu adalah kepala saya beberapa kali, terus sampai di leher saya di belakang. Kemudian yang sempat robek ini adalah bibir saya sebelah kiri, dan besoknya dijahit di puskesmas Rawasari. Itulah kejadian yang sebenarnya yang saya alami sendiri. Makanya saya mohon agar kasus ini ditangani secara profesional dan amanah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa terkecuali memohon ampun kepada Allah dan memohon bantuan kepada pihak terkait agar kasus ini dituntaskan sampai ke pengadilan. Jadi saya tambahkan, hal itu terjadi dan ini di luar daripada pikiran saya dan analisa saya, karena saya tidak seperti itu. Dituduh mencuri kedaton, perkakas kedaton. Iya, itu dicuru mencuri. Padahal tidak. Yang saya sempat itu ada yang simpan di atas meja itu saya ini, karena pada saat itu diadakan pelantikan untuk para ini, sehingga saya sempat pakai itu tongkat isinya besi, itu sempat pakai. Pada saat selesai acara, saya taruh di koper saya. Mungkin itu dianggap bahwa saya akan mencuri beberapa barang kerajaan. Nah, kalaupun ada batu-batu cincin, batu apa itu, pada saat saya bersihkan itu ruang tamu yang ditempati untuk pelantikan, itu saya dapat itu batu-batu yang tersebar di bawah. Jadi saya kumpul itu batu-batu. Tapi itu batu-batu berupa yang terikat berupa cincin, itu saya sudah kembalikan pada itu, karena saya tahu ini. Ya. Jadi terus terang yang menuduh adalah Pak Masud Thoib. Inilah yang dikembangkan para preman-premannya itu untuk menggebuki saya, memukul saya. Yang jelas Pak Masud Thoib dia sampaikan bahwa dia itu banyak mengambil barang-barang kerajaan pada saya, sehingga saya demi Allah, demi Rasul, saya tidak pernah merasa diri mengambil barang, karena saya di situ adalah bahagian keamanan, bagian kebersihan. Itu. Jadi saya tidak pernah mengambil dan tidak pernah merasakan bahwa saya ini mencuri, tidak pernah. Kurang lebih saya tinggal di Kedaton itu sudah 4 tahun lebih. Saya tinggal di situ. Pada saat kejadian, yang menyaksikan pada waktu itu ada namanya Isla. Kedua ada namanya Mbak Kanti, anaknya Pak Masud sendiri. Dia tidak melerai, tidak menghalangi saya dipukul begitu saja. Nah, hanya Mbak Kanti sempat mengatakan ke itu yang mukul itu bahwa saya maunya jangan dipukul seperti ini. Berarti kan ini seolah-olah pemukulan ini sudah direncanakan. Dan begitu pada saat saya pulang itu sekitar jam 8 malam, karena saya ada pertemuan di luar, belum saya buka pakaian, baru baju luar saya buka, tangan saya sudah langsung dipegang oleh si Asis itu, diseret keluar bersama si Sultan itu, Sofyan itu. Saya diseret keluar sampai saya jatuh tergeletar. Nah, di luar langsung di perjalanan sudah mulai digebukin.
dia pakai balok, kalau Sofian itu pakai tangan, muka saya, bagian kepala saya dia gebukin pakai tangan. Tapi alhamdulillah di bagian kepala saya tidak sempat kulitnya ini terbuka, hanya memar, hanya merah dan bengkak semua. Nah, di tangan saya ini masih, di tangan saya ini masih ada bekasnya ini, kiri kanan ini bekas pukulannya balok itu. Karena saya halangi aja ke tangan saya, karena kalau yang di kepala saya ini saya nggak bisa menghalangi lagi, karena kedua tangan saya sudah dipegang. Jadi saya mohon terima kasih dan minta maaf kepada penegak hukum. Saya minta supaya ini benar-benar hukum ditegakkan sesuai dengan porsinya. Kami tidak punya dendam apa-apa terhadap Pak Masud Tayyib atau apa. Ini mungkin kejadiannya seperti itu, tapi saya minta demi untuk kedepannya supaya tidak terjadi ke depan lagi pemukulan seperti saya, penganiayaan seperti saya ini. Saya minta kepada pihak penegak hukum ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Itu saya akhiri pernyataan saya sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.